Manusia itu ya saudara dalam batas tertentu ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup traumatis dalam kehidupannya, dia bisa berubah. Kadang perubahannya bisa 180 derajat saudara. Saudara mungkin pernah kehilangan orang yang saudara kasih. Yeremia ngeliat orang yang dia kasih di depan matanya ditebas pedang. Itu traumatisnya seperti apa saudara? Dan dia ngomong, Yeremia tuh ngerasa sudah kayak terjebak, nggak bisa apa-apa saudaraku. Dia ngomong, yang di luar dia ngelihat dibinasakan pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Ini momen dimana saudara tuh kadang tanya sama Tuhan gini, Tuhan aku tuh salah apa toh? Pernah ngalami gitu? Aku salah apa tuh? Kok rasanya ini salah, itu salah, Tuhan di mana? Apa Tuhan itu masih ada? Apa Tuhan itu masih bersama aku? Kenapa kok diizinkan? Dan yang mengalami seperti ini bukan cuma Yeremia, saudara. Saya kasih tambahan lagi ya. Tuhan Yesus juga ngalami. Markus yuk kita buka ayatnya yang pasalnya yang ke-14 ayat 33 sampai 34. Yesus tuh sampai gini. Ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Yesus tuh sampai nggak mau sendirian. Dia minta ditemani. Ia sangat takut dan gentar. Ini siapa saudara? Yesus loh. Lalu katanya besar, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jagalah. Ini we are talking about Jesus. Pastor, what do you want to say? You are not alone. Kalau Ayub mengalami, Yeremia mengalami, Tuhan Yesus mengalami, dengar. Ketika engkau justru membuka dirimu, engkau memberikan jalan buat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan malu saudaraku. Itu bukan sesuatu yang memalukan kok. Gak peduli saudara itu dari orang kaya kah, apakah miskin kah, dia tuh gak mengenal itu semua saudara. Apakah saudara dari orang yang well educated, berpendidikan tinggi, apakah pendidikan saudara biasa, saudara besar, kecil, tua, muda, dari latar belakang apapun itu gak efek saudaraku. Satu titik, setiap kita akan berurusan dengan jiwa kita. Doa saya, di momen itu, do not hide. Buka. Belajar untuk terbuka. Tapi terbukanya juga jangan ngawur ya saudara. Pastor bilang terbuka. Oke, mulai sekarang saya akan melupakan masa lalu saya. Saya ceritakan sama semua orang. Gak gitu juga kali saudaraku. Yang ada saudara malah jadi bahan gosip. Terus gimana pastor? Pastornya sih katanya suruh terbuka, sekarang saya terbuka salah gitu kan. Terbuka pada orang yang tepat. Lebih lagi saudara, bukan hanya kita terbuka pada orang yang tepat, terbuka datang pada counselor Jesus. Kenapa kita datang sama Yesus saudara? Karena yang pertama, Yesus itu sang pemilik jiwamu. Satu waktu ya saudara, satu kali ada seorang bapak mau berpergian, dia ambil mobilnya, dia keluar di jalan besar. Setelah sekian waktu dia setir mobilnya, mogok bu di tengah jalan. Bapak ini keluar, ambil peralatan, kayak biasalah bapak-bapak kan lebih menguasai mesin ya. Buka kap mobilnya, tak. Setelah sekian waktu, mobilnya nggak beres-beres. Dia berusaha, dia tak, dia cari ininya, itunya. Masih belum bisa jalan mobilnya, saudaraku. Sampai setelah sekian waktu berjalan cukup lama, saudara, ada seorang pria berkendara, saudaraku, dari arah yang berlainan, dia berhenti, saudara. Dia melihat bapak ini sedang
masalah dengan mobilnya. Pria ini turun dan pria ini bertanya kepada bapak ini, "What can I do for you?" Gitu. Bapak ini bercerita, mobil saya begini, 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 saya sudah mencoba, saya begini kan, saya begitu kan, tapi nggak bisa terus gitu. Pria ini tanya, "Can I do something?" Boleh nggak saya bantu gitu kan, saudaraku. Bapak ini ngomong, "Saya yang punya mobil aja nggak bisa betulin. Kalau kamu bisa ya," kalau orang Jawa mangga gitu, saudaraku. Boleh, silahkan. Puji Tuhan. Akhirnya saudaraku, pria ini kembali ke mobilnya, dia ambil peralatan, dia kembali, nggak butuh waktu lama, tak, 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 selesai, beres mobilnya. Bapak ini bingung. Nah, saya aja yang punya mobil, memperbaiki mobil ini nggak bisa. Kok kamu cepet sekali, kamu hebat. Bapak ini jabat tangan pria ini, dia ngomong thank you. Pria ini terima jabatan tangan bapak ini, ngomong sama-sama. "Perkenalkan, nama saya Henry Ford. Saya yang membuat mobil Anda." He is the creator. Dia sang pencipta, saudara. Pastor, ada ayatnya. Kalau dia pemilik jiwa kita. Loh ya ada. Buka yuk Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-4 bagian A. Saya bacakan. Oh, sama-sama lihat tuh, saudaraku. Boleh baca sama-sama? 2, 3 yuk. Sungguh apa? Semua jiwa aku punya. A-nya besar atau kecil? Tuhan itu punya semua jiwa, saudara. Dia pemilik jiwa kita. Bahkan di sini dikatakan baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Gak yang besar, gak yang kecil. Jiwa kita ada yang punya. Kenapa datang kepada Yesus? Bukan hanya He is the creator. Dia sang pemelihara jiwa kita, saudara. Sekarang saya tanya ya, Bapak Ibu di sini yang punya mobil nih, saya mau tanya, mobilnya setiap sekian bulan sekali diservis enggak? Nah loh, kan lihat kiri kanan, coba ngomong sampingnya, apalagi kita. Dan setuju enggak dengan saya, saudaraku? Servis terbaik adalah servis ke bengkel resminya. Yang ngerti katakan amin. Boleh nggak atau saudara jiwanya ini diservis ke bengkel resminya, saudaraku? Halo. Dia sang empunya jiwa dan pemelihara jiwa kita. Ayatnya mana? Ada, saudara. Kita buka ayo. 1 Petrus 2:25. Sebab dari dahulu kamu sesat seperti domba. Kita ini kan domba, saudara. Diibaratkan seperti domba. Alkitab tuh ngomong, kamu suka sesat kayak domba. Domba itu kadang sukanya lost, saudara. Loh, domba itu lucu loh, saudara. Domba itu kadang ya bisa tersesat tuh, saudaraku. Masuk jurang sendiri. Ya beneran. Domba itu bisa begitu. Masuk jurang sendiri, saudara. Kadang-kala dalam kehidupan kita, di dalam keterbatasan kita, kita lost. Kita tersesat. Kenapa khawatir itu penting, saudara? Kenapa rasa sakit itu penting? It is a signal. Belajar untuk mengerti signal-signal itu, jangan diabaikan. Tadi saya sudah sampaikan, khawatir itu adalah signal kita sadar kita tidak mampu. Kalau saudara masih merasa mampu, nggak akan ngerasa khawatir. Tapi karena sadar kita tidak mampu, kita butuh Tuhan. Kata pemelihara jiwa di sini ya, saudara, kita baca lanjutannya tadi ya. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Tadinya sesat, sekarang kembali kepada gembala. Siapa? Dan pemelihara jiwamu. Kata pemelihara jiwa di sini, bahasa Inggrisnya itu nyenengin banget, saudara. The guardian of your soul. Tahukah saudara, di dalam semua masalah yang saudara alami, saudara itu nggak sendirian loh. Ada the guardian of your soul. Penjaga jiwa itu menemani saudara, jangan abaikan dia. Ada satu bahasa lagi yang menyebut itu bukan hanya the guardian of your soul, the bishop of your soul. Gembala jiwa.
Dan karena dia gembala jiwa, dengar ini poin yang ketiga saudara. Kenapa kita datang sama the counselor Jesus? He cares for you. Dia peduli. Tuhan, masa sih Tuhan yang kayak gitu peduli? Tuhan tuh kan sudah sibuk. Itulah yang bikin saya itu takjub dengan Tuhan kita ini loh saudara. Mazmur, yuk kita buka 31 ayat 8 sampai 9. Aku akan bersorak-sorai bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Di tengah semua kesibukan Tuhan, dia masih bisa menilik sengsara saudara. Bukan hanya itu saja, dia telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dia tahu kalau saudara sesak. Dia tahu kalau saudara tertekan. Tetapi lihat ini yang saya berdoa terjadi atas hidupmu. Tidak dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Apapun yang saat ini sedang saudara alami ya saudara, izinkan saya mengatakan ini. Dia tidak menyerahkan engkau ke tangan musuhmu. Kakimu akan ditegakkan sehingga kau bisa berdiri lagi. Bukan hanya berdiri untuk berjalan. Tapi firman Tuhan berkata, kau berjalan tidak menjadi letih. Engkau berlari tidak menjadi lelah. Engkau akan terbang seperti pada burung Raja Wali. Jadi atas hidupmu. Sayapmu bisa dikepakkan kembali. Dan yang terakhir ya saudara, kenapa datang pada counselor Jesus saudara? Siapakah Allah yang seperti Allah kita? He is that big. Yet he cares. Dia bahkan hafal semua nama saudara. Curang gak sih? Nama sampingmu aja saudara gak hafal kok. Coba saya tanya. Ayo, sampingnya siapa namanya? Depan belakangnya siapa namanya? Kan? Tapi Tuhan tahu setiap nama saudara. Curang gak sih? Dia segitunya loh saudara. He is that big that he cares for you. Dia ini ya saudara, imam besar yang keempat, yang tahu semua yang kita rasakan. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya. Siapa imam besar yang kita punya? Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihat ini saudara. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apa maksudnya saudara? Tidak ada satupun perasaan yang saudara rasakan yang dia tidak tahu. Pastor, apa Tuhan tahu kalau saya ini tertolak? Tuhan saudara tuh ditolak berapa kali Pak? Anak sekolah minggu aja punya nyanyiannya. Serigala ada lubangnya, burung di udara. Yang ini nggak tahu. Saya jadi mikir loh saudara. Burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhanmu tuh tahu saudara rasanya ditolak saudaraku. Orang yang sama yang ngomong hosana bagi anak domba, the next setelah mereka ngomong begitu, the next day mereka ngomong salibkan dia. Di mana mereka semua? Di antara orang-orang itu sudah pernah mengalami mujizat Tuhan loh. Yesus menyembuhkan mereka dengan tangannya loh saudaraku. Where are they? Pada saat Yesus disalib di atas kayu salib ya saudara. Ada sebagian dari saudara merasa kayak pastor saya ditinggal, saya kesepian, saya benar-benar ngerasa kayak nggak punya siapapun bersama dengan saya. Di atas kayu salib itu murid-muridnya semua nggak ada yang nemenin dia loh saudara. Yang tinggal hanya ibunya satu, Yohanes. Where are they? Mereka 12 murid, mereka bukan orang lain loh. Tidur sama-sama, makan satu meja. Oh, saya nggak bisa bayangin saudaraku rasanya Yesus ada di kayu salib pada saat dia lihat ke bawah. Dia tidak mendapatkan siapapun di sana. In case ada di antara saudara-saudara yang pernah merasa kayak saudara dikhianati.
Saya harus katakan ini kepada saudara. He exactly experienced it. Saudara mungkin berkata kepada saya, Pastor, saya merasa dipermalukan. Kalau ada satu film yang saya nggak bisa nyaksiin sampai lengkap ya saudara, Passion of the Christ. Setiap kali saya ngeliat Passion of the Christ, jujur saudaraku, hati saya tuh nggak nyampe gitu. Yesus itu jalan, dia tuh benar-benar dilepas loh saudara. Kalau saudara itu malunya seperti apa? Disaksikan orang seluruh kota. Saudara merasa disalah mengerti? Come on. Yesus itu di kayu salib bukan dihukum atas kesalahannya dia loh. Bahkan Alkitab mencatat tidak ditemukan kesalahan padanya. Tapi tetap dihukum. Di mana orang-orang yang pada saat itu disembuhkan Yesus? Di mana orang-orang yang pada saat itu ditolong Yesus? Ada. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Bahkan dalam semuanya itu ya saudaraku, in case ada di antara saudara-saudara yang pernah ngerasa kayak putus asa, saudara udah gak kuat lagi. Yesus dalam menanggung semuanya itu dia khusus memberikan satu signature kepada saudara. Dia tidak menyerah. Di sampai titik terakhirnya dia berkata, it is finished. Kenapa saudara? He wants to give you a message. Kalau aku bisa, engkau juga bisa. Yuk. Maju lagi yuk. Yesus ngomong sama saudara. Aku sudah menyelesaikan sampai akhir. Bahkan semuanya tadi yang saya katakan, I bear it all. You can do it. Datang pada counselor Jesus. Pastor, kalau saya mau datang sama Yesus, oke, saya tahu. Saya mau datang sama Yesus. Waktu saya datang sama Yesus, saya mesti gimana? Saya harus gimana? Kalau saya mengalami semua itu, saya berbeban berat sama seperti yang Pastor ceritakan, saya mengalami semua gangguan itu semuanya. What should I do, Pastor? Yang ketiga, saudaraku, saya bukakan ayat ini. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai 7. Ayat ini ngomong seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Boleh saya tanya, saudara? Kalau gitu kita boleh khawatir nggak? Hah? Nah, tadi ayatnya bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat ini ngomong seperti itu, saudara, karena ayat ini tahu, bukan boleh nggak boleh. Kamu akan khawatir anyway. Gitu. Oke, saudaraku, nggak usah boleh nggak boleh ya kita akan khawatir anyway. Tapi ayat ini ngomong pada saat kamu khawatir. Kenapa kok ayat ini bilang jangan khawatir? Karena ayat ini tahu pada saat kamu khawatir. Ayat ini ngomong seperti ini, saudaraku. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Itulah gunanya doa, salah satunya ya, saudaraku. Tapi masalahnya, ayat ini ngomong suruh nyatain, suruh nuangin semuanya, suruh ngomong semuanya. Masalahnya, senggol kiri kanan, Pak. Lah kamu doa enggak? Nah kan, sukanya anak Tuhan yang gitu toh. Kalau khawatir terus gimana? BBI. Nah tadi katanya pasang status. Galau. Status tuh ya saudara dibuat menginjil aja. Oke? Status itu buat untuk memberitakan kabar baik. Amin. Status nggak usah cerita-cerita yang di dalam. Nggak usah dipakai nyindir-nyindir. Yang mengerti katakan amin. Oke? Apa yang firman Tuhan katakan? Pada saat engkau khawatir, anyway, kita tuh pasti akan pernah mengalami khawatir. Gimana caranya? Datang sama Tuhan di dalam doa dan permohonan.
Ngomong sama Tuhan. Jangan bebei kiri kanan. Bebeinya sama Tuhan aja. Tuhan, aku enggak terima loh Tuhan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Tuhan, kok diperlakukan seperti ini? Salahku apa Tuhan? Aku ngelakuin apa Tuhan? Itu kan kegelisahan loh saudaraku. Tuhan, ini gimana? Aku takut loh Tuhan. Siapa yang bakal jaga aku? Kalau sampai terjadi kayak gini gimana Tuhan? Tuangkan semuanya itu dalam doa dan permohonan. Berarti boleh minta enggak? Boleh. Loh, enggak salah loh saudara minta. Orang disuruh kok dalam doa dan permohonan. Artinya apa? Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan buka jalan buat aku. Tapi enggak sampai di situ, ditambahi. Ada lanjutannya saudara. Dalam doa dan permohonan dengan sungut-sungut. Hah? Alkitabnya beda. Artinya pada saat doa bukan gini, Tuhan kok enggak nolong-nolong. Katanya kemarin pendetanya bilang, katanya mana? No, aku percaya Tuhanku baik. Dengan ucapan syukur kan? Terima kasih Tuhan, sekalipun diizinkan tidak dibiarkan sendiri. Aku percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kenapa? Kenapa kita harus lakukan itu? Kenapa kok nggak pakai sungut-sungut? Ini kan formula ya saudara. Formula ya. Oke? 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan diambil. Kalau formula itu kerjakan semuanya. A plus B plus C equals to, kan gitu. Namanya juga formula. Jangan diambil salah satunya, nggak jadi. Sepakat? Nah, kalau formula tadi itu saudara lakukan, apa yang terjadi? Lihat ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi. Boleh saudaraku? Formula jangan didiskon. Nggak jadi nanti. Formula kerjakan semua. Doa, permohonan, boleh minta. Tapi dengan ucapan syukur. Maka yang terjadi apa? Damai sejahtera Allah. Itu sebabnya kita perlu berdoa tiap hari.